Salam dan bahagia. Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Meilan Kando. Saya adalah kepala sekolah di SD Faith Baptist. Dan saat ini saya akan berbagi praktik baik yang sudah saya lakukan di sekolah kami. Ide praktik baik muncul karena situasi di sekolah di mana raport pendidikan menyatakan bahwa literasi di sekolah kami masih sangat rendah. Saya menganalisis raport pendidikan bersama dengan guru-guru yang ada di sekolah saya, dan kami mendapati bahwa rendahnya literasi karena kurangnya minat baca pada anak-anak. Hal yang membuat anak-anak tidak tertarik untuk membaca adalah kurangnya apresiasi ketika mereka melakukan kegiatan membaca. Untuk itu dibutuhkan suatu program yang dapat mendorong anak-anak sehingga mereka tertarik untuk membaca berbagai buku. Dengan demikian, muncullah suatu program yang merupakan inisiasi kami bersama, yaitu program literasi bercerita. Program literasi bercerita ini adalah program yang kami laksanakan setiap hari Selasa, di mana anak-anak akan menyiapkan cerita yang mereka dengar ataupun mereka baca ataupun mereka lihat di tayangan di televisi maupun di aplikasi sosial media, dan mereka akan menceritakan kembali. Adapun tantangan yang kami hadapi yaitu pertama, anak-anak terkadang tidak menyiapkan cerita karena mereka lupa. Dan yang kedua adalah kurangnya bahan atau sumber cerita untuk anak-anak. Untuk itu dibutuhkan solusi-solusi sebagai berikut. 1 hari sebelum pelaksanaan literasi bercerita, kami menghubungi orang tua lewat WA. Menyelamatkan kisah dan bangsa. Ini adalah kisah tentang kebaikan harapan dan ceritanya menceritakan terus menyelamatkan kisah dan bangsa. Ini adalah kisah dari pihak sekolah. Kami menyiapkan buku yang bisa dipinjam anak-anak. Pelaksanaan praktik baik ini dilakukan setiap hari Selasa setelah apel pagi. Durasi pelaksanaan yaitu 30 menit di halaman dan dilanjutkan dengan 30 menit di kelas. Dalam proses bercerita ini, kami membiasakan anak-anak untuk percaya diri menyampaikan cerita yang sudah mereka persiapkan sebelumnya. Dan untuk penggunaan bahasa, kami membebaskan anak-anak untuk menggunakan bahasa yang mereka nyaman untuk gunakan. Karena esensinya adalah anak-anak mengetahui inti dari cerita yang sudah mereka persiapkan. Semua orang mati, semua orang jahat mati, habis itu setelah lu melepaskan satu burung sampai Tuhan anak tuh mari. Ya, itu ada apa dia pas dia lihat DP anak dapat cambuk. Nangis. Dia Pelaksanaan literasi bercerita dimonitor oleh guru-guru, dan setelah mereka dalam kelas, anak-anak kelas kecil akan bercerita kembali dan anak-anak kelas besar akan berefleksi dipandu oleh guru. Sekarang, siapa yang siap menceritakan kembali cerita yang didengarkan tadi di depan? Oke, sekarang Miss kasih kesempatan buat Nicholas. Oke, tepuk tangan untuk Nicholas. maju, Miss. Ya. Ya, silakan Nicholas ceritakan kembali cerita yang Nicholas dengarkan tadi. Yang pertama ada Bunda Maria dengan Yusuf. Orang dari kota Nazaret berjalan sampai kota Bethlehem. Saya menceritakan tentang kelahiran Tuhan Yesus. Perasaan saya saat menceritakan sangatlah bersukacita, dan dia juga sangat semangat saat mendengarkan saya bercerita. Saat itu saya juga menanyakan kepada dia apa yang saya adalah mampu untuk berkomunikasi dengan orang lain dan juga bisa membantu menambahkan setiap kosakata yang ada di dalam mereka membaca satu cerita. Dan manfaat bagi guru adalah
guru bisa melihat kemampuan dari atau kelebihan dari setiap siswa di dalam mereka memahami akan sebuah cerita yang mereka baca. Terima kasih. Membuat siswa lebih berani dan juga percaya diri. Kemudian yang kedua, membuat siswa menambah wawasan di dalam memahami cerita dan juga mampu untuk menceritakan kembali. Akan mendengarkan testimoni anak-anak yang sudah mengikuti kegiatan literasi bercerita. Saudara, jadi apa manfaat dari kegiatan literasi bercerita? Bisa lebih lancar untuk membaca. Oke. Lebih menambah banyak pengalaman. Oke. Agar bisa lebih lancar untuk bercerita. Oke, melatih keterampilan. Dapat menghibur orang dengan cerita kita yang sudah kami ceritakan. Asik. Bisa mendalami cerita dari Alkitab. Oke. Kita bisa mendapatkan ilmu yang banyak. Asik. Senang ikut kegiatan literasi bercerita? Senang! Oke, sampai jumpa minggu depan. Adapun hasil dari kegiatan ini, anak-anak semakin semangat untuk mempersiapkan cerita dengan membaca buku, apakah mereka mendengarkan cerita, ataupun mereka menyaksikan tayangan-tayangan yang ada. Dan mereka mulai berani untuk berbicara, mulai berani untuk berinteraksi dengan anak-anak yang lain. Demikian praktik baik literasi bercerita yang sudah saya terapkan di sekolah saya. Sejatinya anak-anak akan lebih semangat ketika mereka dihargai dengan berbagi cerita dengan teman-teman yang lain. Terima kasih, salam dan bahagia.